Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Sekarang kita masuk ke aritmatika sosial. Bagi kalian yang memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 7, di situ ada latihan mandiri. Dan bagi yang tidak, mari kita simak bersama-sama. Oke, di situ saya sudah memberi jawaban karena di situ ada kunci jawabannya, tetapi tidak ada caranya. Nah, tugas kita kali ini adalah mencari caranya supaya tidak bingung ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Bruto satu karung beras adalah 25 kilogram. Jika taranya adalah 0,4%, maka netonya adalah, ingat bahwa rumus bruto itu seperti ini. Bruto sama dengan neto tambah tara. Maka kalau sesuai yang ditanyakan, yaitu neto, ya sudah. Neto sama dengan bruto kurangi tara. Brutonya 25, taharanya itu 0,4%, itu sama aja 0,004. Sama dengan ya 24,996, atau kita bisa bulatkan menjadi 24,9. Masih sangat mudah ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor selanjutnya, nomor 2. Wikan menabung di bank aman selama 6 bulan dengan suku bunga 1,4% per tahun. Tabungan Wikan sekarang menjadi 20.140.000. Jumlah tabungan awal Wikan adalah, oke, sebelum kita mengerjakan, kalian harus mencatat rumus ini, dan ini sudah diajarkan di sekolah. Kalau saya dulu tuh termasuk ke ekonomi ya, masih jurusan IPA, tetapi saya peminatannya ekonomi. Jadi saya agak sedikit tahu. Di M sama dengan modal ya. Terus MO itu modal awal dikali dengan 1 ditambah I kali N. I itu apa? I itu interest atau bunga. N itu jumlah tahun atau jumlah bulan. Tergantung yang ditanya nanti. Oke, rumus ini harus kalian hafalkan. Ya, di sini kita masuk ke soal lagi. Selama 6 bulan. Berarti N-nya sama dengan 6 bulan. Kemudian suku bunga itu I, interest, adalah 1,4% per tahun. Nah, kalau di sini per tahun, maka kita ubah menjadi tahun, yaitu 0,5 tahun. Kemudian tabungan Wikan sekarang, nah kalau tabungan sekarang berarti dia M, 20.140.000. Maka yang dicari adalah MO. Oke, kita kerjakan di sebelah sini. M sama dengan MO dikali 1 ditambah I kali N. Terus M-nya adalah 20.140.000 sama dengan MO kali 1 ditambah I-nya adalah 1,4/100 gitu ya, dikali dengan 5/10. Kemudian 20.140.000 sama dengan MO 1 ditambah, ini perkalian, maka kita langsung kalikan saja. 1,4 kali 5 itu 7. 7/1000. Maka bisa kita pindah menjadi MO sama dengan 20.140.000 dibagi dengan, nah karena ini 1 tambah 7/1000, maka ini satunya diubah menjadi 1000/1000, sehingga menjadi 1007/1000. Maka MO-nya 20.140.000 dikali, maaf ini kurang 1 nolnya ya, nah dikali 1000/1007.
Nah, 1007 dan 20.140 kita ambil yang dua ini sampai sini saja nih. Nah, 2 di sini 1, di sini 14, di sini 7. Sehingga ini 2 kalinya. Gitu ya. Nah, sisa nolnya ada berapa tuh? 2, 3, 4. 4 kali 20.000 dikali 1000. Hasilnya adalah 20 juta. Ya, jawabannya adalah yang A. Ini masih mudah ya, relatif. Kemudian kita masuk ke nomor 3, nomor selanjutnya. Seorang pedagang membeli 10 karung kedelai dan membayar 8 juta. Dan ongkos pengirimannya 150.000. Lalu, kedelai tersebut dijual dengan keuntungan sebesar 15%. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, mari kita cek satu per satu ya. Untuk modal, untuk yang pertama modal itu adalah beli ditambah ongkos. Nah, belinya itu berapa? 8 juta ditambah 150. Hasilnya adalah 8 juta terus 50.000. Otomatis nomor 1 itu bernilai salah. Sehingga yang A pasti salah, yang B pasti salah, C masih mungkin, D masih mungkin, E pasti salah. Nah, untuk selanjutnya, ini hanya perkara 2, benar atau salah nomor 2. Maka kita cek keuntungan. Nah, keuntungan ini kita bisa dapati dari mana? Ini kita tidak bisa langsung menemukan untungnya berapa, tetapi kita harus melihat harga jualnya terlebih dahulu, gitu ya. Untuk masuk yang harga jual, kita cek dulu yang nomor 3 ya. Enggak, kita tulis saja jual. Jualnya adalah modal, gitu ya, dikali dengan keuntungan, untung dalam persen. Nah, modalnya adalah 8.150.000. Nah, ini langkah awal ya. Jangan langsung Jangan langsung harga jualnya segitu, tidak. Ini baru langkah awal. Langkah pertama kayak gini. Nah, atau kita tambahi seperti ini. Oke. Ditambah dengan 8 juta terus 50.000. Oke, kemudian 8.150.000 dikali untungnya tadi berapa? 15%, berarti 15 per 100. Ini kita tutup, kemudian kita tambah dengan 8.150.000. Oke, dalam kalkulator ini hasilnya adalah 1.222.500. 1.222.500 ditambah dengan 8.150.000. Hasilnya adalah 9.372.500. Ya. Kemudian untuk untung itu sama saja jual kurangi modal. Jualnya itu adalah di sini. Ini jual. Yaitu 9.372.500 dikurangi modalnya ini. 8.150.000. Sama saja dengan ini ya, perhitungannya ya. Sehingga hasilnya adalah 1.222.500
Sehingga nomor 2 ini keterangannya salah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang 4 saja. Karena nomor 2 salah, ini C tidak masuk. Gitu ya. Jadi ini salah satu trik untuk mengerjakan soal-soal yang bertipikal opsional. Opsional 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 benar, semuanya benar. Ini salah satu triknya, supaya tidak memakan waktu banyak. Itu ya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya di sini. Setelah dicermati, Zainal mengalami kerugian setelah menjual handphone miliknya. Berapa persentase kerugian yang dialami Zainal? Nah, kita harus meneliti. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Di sini, perhatikan bahwa harga belinya 3.500.000, harga jualnya 1.950.000. Pasti ini rugi. Kenapa bisa dikatakan rugi? Karena ada harga beli dan harga jual. Berarti dua-duanya harus dimiliki. Kalau hanya harga beli saja, belum tentu rugi. Kalau harga jualnya saja, belum tentu rugi. Apalagi nggak ada dua-duanya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Dua-duanya dibutuhkan, tetapi salah satu tidak cukup. Oke, selanjutnya. Nomor 5. Ibu mendapat pesanan nugget ayam sebanyak 25 pak. Untuk bahan pokok pembuatannya, ibu mengeluarkan uang sebesar 175.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Di situ P adalah keuntungan yang didapat jika ibu menjual nugget ayam sebesar 12.500 per pak. Atau Q, besarnya adalah 135.000. Itu ya. Oke, sebelumnya kita harus ngecek dulu yang P, caranya seperti apa? Caranya adalah, perhatikan di sini hitungannya adalah per pak, gitu ya. Nah, dalam kasus ibu ini, ibu mendapat pesanan nugget sebanyak 25 pak. Ya. Terus ibu hanya membeli bahan pokok sebanyak 175.000. Nah, sekarang kita harus cari dulu ongkos per paknya. Nah, ongkosnya ya. Ongkos sama dengan 175.000 dibagi 25. Sini adalah 7.000. Nah, 7.000 ini adalah harga per pak. Per pak. Sehingga untuk 25 paknya yaitu 12.500, berarti 12.500 per 25 pak. Berarti kita cara menghitungnya ya mudah saja. 12.500 dikali 25, gitu ya. Hasilnya adalah 312.500. Nah, ini belum. Ini adalah pendapatan kotornya. Ini kotor. Nah, keuntungan itu adalah kotor, ya keuntungan kotor, tulis saja kotor, dikurangi modal. Mau kotornya berapa? 312.500 dikurangi modalnya adalah 175.000. Ini sekitar 137.500. Ya, jadi P dan Q sudah diketahui bahwa P itu 137.500 dan Q-nya adalah 135.000. Sehingga P lebih besar. Itu ya. Demikian penjelasan.